Robert Mosley lahir pada tanggal 26 Juni 1953. Ia merupakan anak keempat dari 12 bersaudara. Ia dikirim ke panti asuhan ketika ia masih bayi bersama saudara laki-lakinya Paul dan Kevin, serta saudara perempuannya Brenda. Mereka dibawa ke sana setelah diketahui orang tuanya yang berprofesi sebagai sopir truk tak sanggup memenuhi tanggung jawab untuk kebutuhan mereka. Selama 6 tahun berikutnya, ia akan dibesarkan oleh para biarawati di panti asuhan Nazareth House Roman Catholic di Crosby, Merseyside. Ketika dia dan ketiga saudaranya kembali ke rumah orang tuanya di daerah Toxteth, Liverpool, mereka mendapati bahwa orang tuanya memiliki 4 anak lagi. Saat itulah, anak-anak kecil itu sering menjadi sasaran penyiksaan fisik yang mengerikan. Saudaranya, Paul mengingat, di panti asuhan kami semua bergaul dengan baik. Orang tua kami akan datang berkunjung, tetapi mereka kami anggap hanyalah orang asing. Para biarawati adalah keluarga kami dan kami semua selalu bersama. Kemudian orang tua kami membawa kami pulang dan kami mengalami kekerasan fisik. Itu adalah sesuatu yang belum pernah kami alami sebelumnya. Mereka hanya memilih kami satu persatu, memukuli kami dan menyuruh kami pergi ke kamar. Hal terburuk dialami oleh Robert. Ia sering disiksa oleh orang tuanya dan kemudian mengklaim bahwa ia dilecehkan saat masih kecil. Robert lebih muda dari saudara-saudaranya dan tidak pernah mengenal mereka sama sekali. Yang saya ingat dari masa kecil saya adalah pemukulan. Suatu ketika, saya dikunci di kamar selama 6 bulan dan ayah saya hanya membuka pintu untuk masuk dan memukuli saya 4 atau 6 kali sehari. Dia bisa memukul saya dengan tongkat dan pernah juga dia menembakkan senapan angin ke punggung saya. Dia akhirnya diambil oleh dinas sosial dan kemudian ditempatkan di beberapa panti asuhan. Saat itu, ayahnya memberitahu anggota keluarga dan saudara lainnya bahwa Robert telah meninggal. Di masa remajanya, dia pergi ke London dan di sana dia terpaksa menjadi pekerja di prostitusi untuk mendukung kecanduannya pada obat-obatan yang semakin hari semakin parah. Pada tanggal 14 Maret 1974, dia dijemput oleh tukang bangunan John Farrell yang membawanya menuju apartemennya di London Utara untuk berhubungan. Ketika Farrell menunjukkan beberapa foto seorang gadis muda yang telah dilecehkannya, Mosley yang berusia 21 tahun itu menjadi marah dan cemburu. Perlahan-lahan Robert mencekiknya hingga tewas, menyaksikan wajah pria itu membiru sebelum memukul kepalanya dengan palu. Ia ditangkap karena kasus ini, tetapi Robert Mosley dinyatakan tidak layak untuk diadili. Karena itu, ia dikirim dengan status tahanan ke rumah sakit Broadmoor khusus untuk perawatan orang gila dan tinggal di sana selama 3 tahun. Para dokter menilai jika pelecehan pada masa kecilnya lah yang meninggalkan bekas luka psikologis yang mendalam. Dan pada tanggal 26 Februari 1977, Robert melakukan pembunuhan berikutnya. Bersama dengan narapidana lain, David Cheeseman, Robert membawa pasien lain bernama David Francis ke dalam sel. Ia lalu menutup pintu dan mengikatnya dengan tali dari pemutar kaset. Francis yang berusia 26 tahun adalah tersangka pelaku kekerasan terhadap anak, dan keduanya menyiksanya hingga tewas selama hampir 10 jam. Dengan petugas penjara yang mendengarkan di dekatnya, tetapi petugas itu tidak juga menolong. Karena kasus ini, Robert dinyatakan layak untuk diadili dan dihukum karena pembunuhan. Dia dikirim ke penjara Wakefield di West Yorkshire yang dikenal sebagai Monster Mansion. Robert dilaporkan tidak senang dengan pemindahan tersebut dan meminta kembali ke Broadmoor, namun permintaan itu ditolak. Ketika dia tiba di penjara, Robert Mosley mengetahui bahwa reputasinya telah tersebar di penjara itu. Dia secara luas dianggap sebagai tahanan yang berbahaya, dengan narapidana lain menyebutnya sebagai Hannibal, si kanibal, dan pemakan otak, dan banyak yang menjaga jarak karena menganggapnya sebagai orang yang tidak dapat diprediksi dan gila. Baru saja beberapa hari berada di penjara, Robert akan memulai aksi pembunuhan lainnya. Sore hari di tanggal 28 Juli 1978,
Robert melakukan pembunuhan yang membuatnya semakin terkenal. Korban pertamanya pada hari itu adalah Sally Darwood, 46 tahun, seorang pembunuh yang sedang menjalani hukuman atas pembunuhan istrinya, Blanche. Robert mengundang Sally untuk berbicara di dalam selnya dan kemudian tak menunggu lama, pria tua itu dililit lalu ditikam hingga tewas. Setelah itu, Robert menyembunyikan mayatnya di bawah tempat tidurnya. Ia kemudian mengintai untuk mencari korban lainnya. Upayanya untuk memancing tahanan lain ke dalam selnya gagal karena mereka semua waspada dan menolak. Seorang narapidana kemudian berkata, mereka semua bisa melihat kegilaan di matanya. Akhirnya, setelah menunggu lama, dia mendapatkan kesempatan untuk memojokkan seorang narapidana bernama Bill Roberts. Di dalam selnya, Robert segera menghabisi nyawa pria tua berusia 56 tahun itu. Setelah itu, dia berjalan ke ruang jaga petugas penjara dengan tenang meletakkan pisau bergerigi buatannya sendiri di atas meja dan memberitahu para penjaga bahwa mereka akan kehilangan 2 nama saat mereka melakukan absen besok. Ketika petugas menemukan mayat Roberts, mereka terkejut dengan sebuah hasil penemuan. Mereka menemukan sendok yang menonjol di dalam tengkoraknya. Robert telah memakan sebagian otaknya. Selama persidangannya di tahun 1979, pengadilan mendengar bahwa selama aksi kejamnya itu, Robert Maudsley membayangkan korbannya adalah orang tuanya, menghidupkan kembali penyiksaan yang dideritanya di tangan mereka. Pengacaranya berargumen bahwa pembunuhan tersebut merupakan hasil dari agresi yang terpendam akibat pelecehan sistematis selama bertahun-tahun. Ketika saya membunuh, saya pikir saya memikirkan orang tua saya, kata Maudsley. Dihukum karena 2 pembunuhan, entah kenapa Robert direncanakan akan dikirim kembali ke penjara Wakefield. Namun, gubernur dengan tegas menolak untuk menempatkannya di penjara umum yang penuh dengan narapidana. Demi keselamatannya dan narapidana lainnya, ia dipindahkan ke sel isolasi. Robert menghabiskan masa kurungannya di Parkhurst di Isle of Wight, di mana dia bertemu dengan psikiater Dr. Bob Johnson yang menghabiskan waktu selama 3 tahun untuk mewawancarai dan membimbingnya. Dr. Johnson percaya bahwa Maudsley membuat kemajuan besar dan sudah 3/4 jalan untuk menghilangkan agresi dan kekerasan laten yang membuatnya menjadi bahaya. Namun kemudian, tanpa peringatan, perawatan ini tiba-tiba dihentikan dan Robert dipindahkan kembali ke Wakefield. Sejauh yang saya tahu, pihak berwenang penjara berusaha untuk menghancurkannya, kata saudaranya Paul. Setiap kali mereka melihat dia membuat sedikit kemajuan, mereka melemparkan kunci pas. Dia menghabiskan waktu di penjara Woodhill dan di sana dia bergaul dengan baik dengan para staf, bahkan bermain catur dengan mereka. Dia memiliki akses untuk membaca buku-buku, musik, dan televisi. Sekarang mereka telah menempatkannya kembali ke penjara Wakefield. Masalahnya dimulai karena dia dikurung saat masih kecil. Yang mereka lakukan saat mengembalikannya ke sana adalah mengembalikan semua trauma itu kepadanya. Robert setuju dengan hal ini dengan menyatakan, yang harus saya nantikan adalah kerusakan mental lebih lanjut dan kemungkinan bunuh diri. Dalam banyak hal, saya pikir inilah yang diharapkan oleh pihak berwenang. Dengan begitu, masalah Robert John Maudsley dapat dengan mudah dan cepat diselesaikan. Dia saat itu dianggap sebagai tahanan paling berbahaya di dalam sistem penjara Inggris dan pada tahun 1983 rencana dibuat untuk membangun unit khusus karena dianggap terlalu berbahaya jika ditempatkan di penjara umum. Otoritas penjara memiliki unit 2 sel yang dibangun di ruang bawah tanah di sayap bagian F di penjara Wakefield yang dikenal sebagai kandang kaca karena kemiripannya dengan sel Hannibal Lecter. Dengan ukuran sekitar 5,5 meter kali 4,5 meter, sel ini sedikit lebih besar dari sel pada umumnya dan memiliki jendela anti peluru yang besar, di mana Robert dapat diamati dan satu-satunya perabot yang ada di dalamnya adalah 1 meja dan kursi yang terbuat dari karton yang dikompresi. Ini dianggap sebagai solusi jangka panjang karena Robert tidak akan pernah dipertimbangkan untuk dibebaskan karena kejahatannya yang sudah-sudah.
Di balik pintu baja yang kokoh, terbungkus perspek tebal dengan celah kecil di bagian bawah tempat para penjaga memberinya makanan dan barang-barang lainnya. Di sana Robert Maudsley merana di dalam lingkungan barunya. Robert dibiarkan sepenuhnya menjalani hukuman isolasi. Pemandangan dari jendela selnya yang kecil adalah dinding bata dan dia menghabiskan 23 jam sehari terkurung. Dia hanya diperbolehkan berolahraga selama 1 jam dan selama itu dia ditemani oleh 6 sipir yang mengawalnya bolak-balik dari selnya. Dia tidak diperbolehkan berhubungan dengan narapidana lain. Pada tahun-tahun awal masa hukumannya, ia berteman dengan kecoa dan selama 12 tahun berikutnya ia membiarkan kukunya tumbuh seperti cakar dan rambutnya tumbuh panjang karena tidak ada tukang cukur penjara yang mau masuk ke dalam selnya. Ini adalah tingkat isolasi yang tidak pernah dialami oleh narapidana lain, bahkan oleh pembunuh kejam lainnya. Terlepas dari reputasinya, Robert dianggap memiliki IQ yang hampir jenius dan memiliki hasrat terhadap seni rupa, sastra, musik klasik, dan puisi. Dia secara teratur menulis surat kepada petugas penjara, menggambarkan kehidupannya di balik jeruji besi seperti dikubur hidup-hidup di dalam peti mati beton. Dan juga menulis kepada surat kabar tentang perlakuan terhadap dirinya, menggambarkan bagaimana otoritas penjara melihat saya sebagai masalah. Solusi mereka adalah menempatkan saya di sel isolasi dan membuang kuncinya, mengubur saya hidup-hidup di dalam peti mati beton. Saya dibiarkan berhenti untuk tumbuh dan mengalami kemunduran. Robert Maudsley dikenal di seluruh penjara oleh para narapidana lain yang menyebutnya dengan julukan Blue, karena warna kulit korbannya yang berubah sebelum meninggal, dan Spoon setelah ia menggunakannya untuk pembunuhan Bill Roberts. Meskipun dia tidak diperbolehkan melakukan kontak dengan sesama narapidana, ada narapidana lain yang dianggap terlalu berbahaya yang ditahan di ruang bawah tanah di Wakefield. Salah satu narapidana tersebut adalah Charles Salvador, yang sebelumnya dikenal sebagai Charles Bronson, yang dikirim ke Wakefield sebagai salah satu narapidana paling kejam di Inggris karena keterlibatannya dalam berbagai situasi penyanderaan. Ketika tiba di Wakefield, Bronson berusaha menjalin persahabatan dengan Robert, menyarankan agar keduanya bekerja sama, dan ia mengirimkan jam tangan kepada Robert dengan mengatakan kepada penjaga untuk memberikannya kepada Bob. Namun Robert mengirimkannya kembali dan berkata pada petugas, "Saya tidak akan pernah keluar. Untuk apa saya menginginkan jam tangan? Kembalikan saja." Karena hal ini, Bronson tersinggung dan sering mengancam Robert untuk membunuhnya. Tetapi Robert sama sekali tidak takut dan justru seringkali membalasnya dengan bercanda. "Kamu tidak pernah membunuh siapapun. Dasar kau laki-laki lemah." Kabarnya, kedua narapidana ini sering akur dan di lain waktu mereka berselisih. Suatu ketika Bronson meninggalkan kacamata hitam khas John Lennon di gym dan Robert pergi mencari kacamata tersebut. Bronson mengancam akan menuntut sistem penjara sebesar 250 pound sterling. Dan Robert akhirnya mengembalikan kacamata itu sambil berkata kepada penjaga, "Katakan pada Charlie untuk memasukkan ini ke pantatnya." Meskipun dia telah pasrah dengan nasibnya di dalam penjara Perspex, Robert Maudsley telah membuat beberapa permintaan kepada petugas penjara. Pada tahun 2000, ia meminta agar masa tahanannya dilonggarkan dan ia diperbolehkan memelihara burung budgerigar, namun ditolak sehingga ia meminta izin untuk bunuh diri dengan menggunakan kapsul sianida. Pada tahun yang sama, seorang penulis, Jane Heaton, mulai menulis surat kepada Robert dan telah mengunjunginya beberapa kali. Dia berkata, "Sejak mengenal Bob, saya telah melihat banyak dokumen penjara tentang dia. Semua orang berkonsentrasi pada kejahatan yang dia lakukan 25 tahun yang lalu. Seolah-olah mereka hidup dalam putaran waktu dan tidak ada yang siap untuk melihat bagaimana keadaannya sekarang. Saya ingin melihat dia mendapatkan tinjauan independen atas kondisinya dan menemukan pengobatan yang sesuai untuknya." Pada tahun 2010, dia memohon kepada Kementerian Dalam Negeri agar diizinkan bermain permainan papan dengan staf penjara untuk membantu meringankan kehidupannya yang membosankan di ruang isolasi. Dia diwawancarai di penjara dan dikutip mengatakan, "Jika saya membunuh orang tua saya pada tahun 1970, tidak satupun dari mereka yang perlu meninggal." Foto-foto terbaru Maudsley berusia lebih dari 20 tahun yang lalu.
dan diambil dari film dokumenter yang dibuat tentang masa tahanannya beberapa tahun setelah ia menjalani masa isolasi. Kondisi yang keras dari pemenjaraan soliternya telah membawa dampak yang luar biasa pada kesehatannya, dan pada tahun 2003, Mosley terlihat jauh lebih tua dari usianya yang 49 tahun. Jenggotnya telah tumbuh beruban, rambutnya panjang dan licin, dan kulitnya pucat karena kurangnya sinar matahari yang tersedot ke tulang pipinya. Dengan kematian Ian Brady, sang pembunuh Moore pada 15 Mei 2017, Robert Mosley yang juga dikenal sebagai Hannibal si Kanibal kini menjadi tahanan terlama di Inggris.